Amin. Shalom. Mari kita buka sama-sama di Wahyu 6 ayat yang pertama. Saudara, saya mempelajari tentang, terima kasih, kuda putih. Maka aku melihat anak domba itu membuka yang pertama dari ketujuh materai. Dan aku mendengar yang pertama dari keempat makhluk itu berkata dengan suara bagaikan bunyi guruh, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda putih dan orang yang menungganginya memegang sebuah panah. Dan kepadanya dikaruniakan sebuah mahkota, lalu ia maju sebagai pemenang untuk merebut kemenangan. Dan kalau saudara pelajari orang yang memegang panah, orang pertama ialah Ismail. Dan dia adalah seorang pengembara. Dan kalau saudara pelajari arti kata roh penyesat atau arti kata penyesat adalah vagabond. Nah, hari ini saya mau belajar, kita sama-sama belajar yang namanya vagabond spirit. Boleh bilang ke kiri kanannya vagabond spirit. Saudara, apa itu vagabond spirit? Saudara, ada yang pernah nonton film Vagabond? Saya tidak pernah, saudara. Tapi vagabond itu artinya adalah seorang pengembara dan seorang yang bepergian tanpa tujuan. Vagabond adalah orang yang berjalan tanpa tujuan yang jelas, tanpa arahan yang jelas, dan dia hanya hidup untuk survive. Pada waktu Ismail diusir keluar, pada saat Hagar diusir keluar ke padang gurun, biarlah kamu, karena kamu menganggap rendah Sarai, karena kamu menganggap rendah dan mempermainkan Ishak, maka dia diusir. Dia tidak lagi bertuan, dan dia tidak lagi memiliki rumah, dan dia tidak lagi punya tujuan, arahan. Dan dia disebut menjadi vagabond. Nah, kalau saudara pelajari, vagabond ini adalah roh yang sangat mengerikan, saudara. Ini bukan cuma sekedar sifat, ini adalah sebuah roh yang sangat berbahaya. Saya tahu ada beberapa orang yang ada di Rock, yang ada di unit yang saya pegang. Sekarang unit yang saya pegang namanya Rosemary, saudara. Rock Security Media Radio, asik. Rosemary. Dan banyak orang yang saya gembalakan, yang saya muridkan, mereka ini punya sifat vagabond. Kita coba memuridkan kayak apapun, setiap kali ada didikan keras, ada didikan yang gak cocok, mereka akan cari tuan yang lain. Contoh, saya coba didik dan saya coba keraskan, saya coba tegaskan, dan saya berkata kamu harus melayani Tuhan. Kamu masuk penari. Kok saya gak bisa nari, saya itu jagonya nyanyi. Saya dipanggil Tuhan untuk jadi penyanyi. Enggak, pokoknya saya mau kamu masuk penari dengan alasan yang saya gak pernah ngomong. Supaya kamu belajar kerendahan hati, kamu belajar pengabdian, kamu belajar ketaatan, kamu belajar supaya sepakat. Dan tiba-tiba dia ngilang, gak pernah masuk penari, tiba-tiba nongol jadi pemusik. Saya gak pernah, tapi saya tahu oke, ini orang akan jadi vagabond. Nanti dia ditaruh di bawahnya Kak Olvi misalnya. Dan dia akan didik, pokoknya kamu harus bisa nyanyi seperti ini, kamu harus didikannya seperti ini, pemanasan seperti ini. Susah lah. Tiba-tiba saya ketemu dia sudah ada di menara doa, saudara. Sekarang pelayananmu apa? Sekarang saya pendoa kok. Saya tuh punya banyak penglihatan, memang ini panggilan saya. Dan dia akan terus berkelana dan dia akan mencari tuan yang cocok dan dia tidak akan pernah mendapatkan. Saya pernah ketemu dengan satu orang, dia pelayanan. Sekarang saya di bawahnya Pak Steve Alfa. Nanti berapa bulan kemudian, sekarang saya di bawahnya Coach Iren. Lah ini gimana sih? Dan dia akan terus mengembara dan dia akan terus mencari. Yuk PPT-nya boleh dikeluarkan. Nah, saudara, kutuk ini pertama kali diucapkan adalah kepada Kain. Yuk bisa keluarkan. Oke, mari kita buka sama-sama di Kejadian 4 ayat 11. Sejak kapan kau Jos pakai PPT? Sejak nyontek PPT-nya Sasa. Ini PPT-nya Sasa, saudara. Kalau saya enggak. Oke, Kejadian 4 ayat yang 11. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuanglah jauh dari tanah yang mengangakkan mulutnya untuk menerima darah adikmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan apa? Memberikan hasil. Ini kutuk. Waktu kamu diutus jadi seorang pelari, waktu kamu diusir menjadi seorang vagabond, seorang pelarian, maka apapun yang kamu tanam tidak akan ada yang tumbuh.
Setiap benih berkat, benih firman, setiap benih apapun yang kau coba tanam, ini gak akan tumbuh. Kenapa? Ya kutuk. Kutuk ya kutuk. Apapun yang kau tanam di luar dari tudung, saudara gak akan bisa menumbuhkan apapun, saudara. Kain itu setelah dia iri, dia marah, dia tantrum. Tantrum itu seperti anak kecil ya, teriak-teriak, gak bisa kuasain dirinya. Pokoknya saya iri. Kenapa sih kamu iri? Pokoknya aku iri. Nah itu tantrum kayak anak kecil. Dan dia mendengar yang setengah, semua orang mempersembahkan dengan domba, mereka semua tahu sejarah persembahan korban. Mereka semua tahu kita ini telanjang dan kita diberikan jubah dari domba yang hidup. Dari binatang yang hidup. Maka waktu kau mempersembahkan, persembahkanlah dari sesuatu yang hidup. Kain mempersembahkan daun, rumput. Ini enggak match. Dia dengar cuma setengah. Udah begitu dia kena roh penyesat, dia iri, dia marah. Dibunuhlah Habel. Dan setelah Kain membunuh Habel, dan dia mendapatkan kutuk menjadi homeless wanderer. Dan dia tidak punya tudung dalam hidupnya. Dia menjadi homeless wanderer. Dia nggak punya rumah, dia nggak punya tudung. Dan apapun yang dia tanam akan gagal. Nah ini biasa kutuk banyak turun ke anak-anak muda, saudara. Kenapa? Karena mereka merasa mereka paling pinter. Pemimpin mereka bodoh semua, kecuali dia. Mereka akan merasa Pak Steve terlalu galak. Ibu Ruth cuman ngerti firman, gak ngerti kerja. Pak Luki kebanyakan doa. Coach Iren kebanyakan masuk taman. Bu Puji kebanyakan kerjanya. Semua mereka akan menemukan alasan. Coach Jos jarang datang. Apapun lah alasan mereka. Cimeke mungkin apalah. Gak tahu saya. Semua yang lain Bu Iin seperti ini. Dia jalan ke Pak Agung seperti ini. Mereka datang ke Pak Yusak seperti ini. Dan ujungnya mereka akan merasa mereka menjadi Tuhan dalam hidup mereka sendiri. Kelihatannya mereka tetap di sini. Kenapa? Ya mereka udah gak punya gaji lagi kok di luar. Cari kerja susah. Ya udahlah mendingan saya tetap di Mahanaim. Tapi di jiwa, di roh mereka seorang pengembara. Engkau boleh ada tetap di unit Mahanaim. Engkau boleh tetap ada di gereja tertentu. Tapi engkau adalah seorang pengembara, saudara. Engkau boleh tetap ada di penari, engkau boleh tetap ada di penyembah. Tetapi waktu hatimu gak pernah respect, hatimu gak pernah masuk ke dalam tudung. Engkau adalah seorang pengembara, engkau tidak lebih dari Ismail, engkau tidak lebih dari Kain, saudara. Dan selama engkau mencari yang sempurna, engkau seperti Yudas yang mencari yang sempurna. Dan Yudas mendapatkan yang sempurna, saudara. Yudas mendapatkan yang sempurna. Yesus, anak bungsu mendapatkan yang sempurna. Dan apakah itu membuat Yudas sempurna? Tidak. Apakah membuat Yudas menjadi pemimpin yang sempurna? Sangat tidak. Saudara, saya ini punya rumah. Siapa yang belum punya rumah? Dalam nama Yesus Tuhan memberikan pada waktunya. Saya ini punya rumah. Dan saudara jangan berpikir rumah saya adalah rumah yang paling sempurna. Singkat cerita saya desain rumah, ceritanya seperti ini. Saya itu kan bulan November, bulan Oktober kalau nggak salah. Tiba-tiba Ibu Iin bilang, kamu akan menikah tahun depan, tanggal 9 September. Saya belum punya rumah, belum punya planning buat pernikahan, nggak tahu di gedung apa. Nggak pernah ada pembicaraan sebelumnya, kami nggak pernah datang ke pameran. Jadi kami kira-kira cuma punya waktu 12 bulan untuk bangun rumah, mempersiapkan pernikahan dan lain sebagainya, saudara. Dan kami buat timetable untuk bangun rumah, kami plan untuk bulan Desember, desain rumah sudah jadi, Januari mulai bangun. Dan singkat cerita kami desain rumah, dan seperti yang saya sering ceritakan rumahnya desainnya kekecilan, Keisha nggak suka desainnya, kurang fotogenik, bla 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 bla. Akhirnya Desember jadi desainnya, saudara. Setelah Desember jadi, saya duduk sama Keisha, Kes, kita udah fix ya. Kita pilih kontraktor, aku udah ketemu kontraktornya. Dan tiba-tiba Keisha bilang, Jos boleh jujur nggak? Boleh, kenapa? Kok rumahnya jelek ya Jos? Lah, kita udah menghabiskan berbulan-bulan meeting dan rapat. Kamu tetap gak mau rumahnya. Kalau saudara tahu desain pertama itu persis seperti desain rumahnya Ibu Iin di Duta.
Jadi rumahnya persis sama, kamar di bawah 2, kamar di atas 3, persis sama. Tapi sejujurnya memang buruk rupa saudara. Karena desainnya cuma kotak. Saya gambar pakai Microsoft Excel. Saudara bisa bayangin desain rumah pakai Microsoft Excel. Dan Keisha bilang, Jos boleh gak kita ganti? Singkat cerita Keisha saya kasih deadline sebulan. Ya udahlah Kes, sebulan kita bikin. Akhirnya bulan Januari selesai desain rumahnya. Ternyata desain rumah itu saudara yang arsitek, saudara yang interior, saudara tahu harus ada potongan samping, potongan depan. Betul ya? Saya nggak gitu ngerti lah, tapi ada potongan jendela seperti apa dan lain sebagainya. Jadi kami bangun rumah itu hanya dengan skema dasar, saudara. Itu cuman ada gambar tiangnya di mana. Mulailah rumah dibangun. Bulan demi bulan rumah dibangun, saya tetap pelayanan, Keisha tetap pelayanan, kami pelayanan ke Kanada, kami pelayanan ke bangsa-bangsa. Yang jagain rumah lulusan hubungan internasional, si Aldi saudara. Si Aldi yang liatin rumah. Singkat cerita dalam perjalanan, kok ini tangganya ternyata nggak pas. Jadi kita harus panjangin rumah 2 meter ke depan, 1 meter atau 2 meter ke depan. Saudara bisa bayangin ya, ini rumah udah dibangun, tiang pancangnya udah jadi, pilarnya udah jadi, tapi kurang panjang saudara rumahnya. Jadi singkat cerita dimajuin lah temboknya saudara. Jadi saya punya balkon dadakan. Rumah saya jadi offside saudara. Dan karena rumah saya offside, anggaplah ya dari sini sampai batas karpet. Di tengah-tengah kamar saya itu ada pilar tinggi saudara. Saya kasih nama Boas. Seperti pilarnya Salomo. Jadi dari rumah, dari kamar, saya bisa bayangin kamar tidur ada pilar di tengahnya. Buat kami India-Indiaan asik saudara. Saya kasih nama Boas. Belum lagi rumah saya ini banyak yang nabur. Kaca yang nabur papa saya, nanti ada besi dari Pak Yono Bunita. Dan karena saya ini saya itu pergi ke mana yang Amerika Latin? Ekuador. Saya pergi ke Ekuador, saya pergi ke Kanada. Jadi saya itu juga gak ngecek. Pak Kasan ngasih lantai, ada beberapa orang lagi yang nabur, ada Pak Jeffrey ngasih kulkas, banyak saudara. Tapi karena saya ini gak sempat ngecek, udahlah urusin lah. Saya ini harus pelayanan, saya gak mau bikin rumah idaman, rumah Cinderella, sampai pelayanan saya diberhentikan, gak mau. Akhirnya singkat cerita saya datang ke rumah saya saudara. Jendela putih, pagernya hitam, semua ubin warnanya beda semua saudara. Saya shock OMG. Pintunya dari Pak Riki, Hananeel, warnanya putih, temboknya kuning. OMG saya lihat. Penempatan pintu ini juga saya nggak ngecek. Jadi kalau saudara buka pintu kamar mandi, pintu walk-in closet, pintu kamar mandi, dan pintu kaca buat mandi, saudara bisa lihat satu garis lurus saya lagi mandi saudara. Kalau saudara buka dari pintu lantai 2, pintu kamar itu satu garis lurus saya lagi mandi, asik saudara. Pintunya gak bisa nutup. Jadi saudara bisa bayangin ya, pintunya tuh saling membukakan jalan untuk saya lagi mandi saudara. Pas banget, view-nya itu enak. Jadi setiap kali saya pipis pintu kebuka dikit aja, set. Karena garis lurus semuanya. Nah, tambah lagi ada beberapa, tambah cat 3 juta. Udahlah warna belang-belang ini zebra, kamuflase kita nggak kelihatan musuh. Tapi saya lihat ini adalah tudung. Kemarin hujan, badai. Dan ada beberapa teman yang lagi nginep di rumah saya. Rumah saya itu cuma lantai 2 saudara. Lantai 1-nya itu kos-kosan. Waktu hujan keras, banjir lokal di rumah saya saudara. Tapi tetap di lantai 2 kamar saya tidak ada air sedikit pun. Itu tudung. Nah banyak orang gini, mereka masuk lihat rumah, ini kok ada pilar di tengah ya, makanya orang India apa muter-muter. Ini kok kamarnya pintunya begini ya, kok warnanya enggak apa. Udahlah aku pindah rumah aja. Itu yang kebanyakan orang vagabond akan lakukan. Saudara nangkap sampai sini? Tidak ada tudung yang sempurna. Boleh cari muka pemimpinnya dan coba dilihat, tidak ada tudung yang sempurna. Lihat Pak Luki, kalau pemimpinmu Pak Luki, memang dia gak sempurna. Tapi dia yang paling pas dalam hidupku. Hujan badai saudara. Lantai dasar, banjir lokal, beberapa teman kebanjiran. Saya di lantai 2 yang masuk ke dalam tudungnya Tuhan. Saya gak kehujanan saudara.
kita tidur nyenyak. Itu tudung. Banyak orang mereka mencari tudung yang sempurna. Saya pengen gabungan antara Bu Iin, Pak Luki, Coach Iren. Saya minta baiknya Pak Fendi, jarang marahnya Coach Iren. Semua digabungin jadi satu. Gak akan ada saudara. Saudara akan menemukan flaws. Saudara akan tetap menemukan kesalahan demi kesalahan. Mereka yang mengembara ini, next di yang Mazmur, PowerPoint-nya. Kan saya kalau pakai PowerPoint itu bingung. Oh Yeremia ternyata. Beginilah firman Tuhan tentang bangsa ini. Mereka sangat senang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada, coba saudara saya mau ajak ya, Yeremia 14 ayat 10. Ini ayat ngeri banget saudara. Yeremia 14 ayat 10, ini akan tetap menjadi rekor saya, tidak akan pakai PowerPoint lagi sekarang. Susah banget. Firman Tuhan, mereka senang mengembara dan tidak bisa tahan kaki. Kalau bahasa Ibraninya, itu artinya gak bisa diam, gak stabil, suka gemetar. Kamu harus bikin KKR. Waduh ini kayak pemimpin gue gak nurut sama pemerintah. Kabur dia, resign, keluar dari yayasan. Kalau gak serak kabur, kalau takut kabur, gak stabil, gak bisa tahan kaki. Ayo kita sama-sama bikin online. Wah ini gak sepakat sama pemimpin nih, kabur. Hatinya kabur, sepakatnya kabur. Vagabond, lu mau nanam apapun gak ada yang tumbuh dalam hidupmu. Serem gak sih? Nah saudara baca lanjutin ya, saya baca ini. Tetapi nih ya, mereka sedang mengembara dan tidak menahan kakinya. Sebab itu Tuhan tidak berkenan kepada mereka. Tetapi sekarang Tuhan mau mengingat kesalahan mereka, mau menghukum dosa mereka. Jadi ada kesalahan, ada dosa yang Tuhan gak mau ingat. Tapi dosa vagabond Tuhan mau ingat. Tuhan berfirman, jangan engkau berdoa kepada bangsa ini. Sekalipun mereka berpuasa, aku tidak akan mendengarkan seruan mereka. Sekalipun mereka mempersembahkan korban sajian, aku tidak berkenan kepada mereka. Melainkan Tuhan akan menghabiskan mereka dengan perang, kelaparan dan penyakit sampar. Ada yang mau boleh angkat tangan? Saudara bayangin ngerinya, ini firman loh. Ini artinya gini, sekali lagi ya saya baca ini. Arti mengembara dan gak bisa tahan kaki, itu artinya gak bisa diam, gak stabil, gemetar, trembled. Saudara bisa baca semua cerita di Alkitab, mana sih yang make sense? 1 lawan 300 Nabi Baal, turunin api dari langit, yang kalah dipenggal. Siapa yang bilang make sense? Masuk ke dapur api, belah sungai, keluar. Mereka ini bangsa budak harus mengalahkan bangsa yang paling advance hari itu. Saya pernah baca sebuah artikel, dia bilang gini. Dengan teknologi sekarang, bikin piramid itu membutuhkan puluhan sampai ratusan tahun. Dengan teknologi sekarang. Jadi saudara bisa bayangin, itu bangsa yang dikalahkan oleh Musa. Yang se-advance itu. Tapi ada banyak orang waktu mereka dapat perintah tremble, kabur. Mereka gemetar dan mereka keluar. Dan kutuknya adalah aku tidak akan mendengar dan aku akan mengingat dosanya mereka. Buat saya akan jauh lebih mengerikan. Waktu kita ini keluar dari tudung saudara. Banyak orang merasa mereka masih ada dalam tudung. Tapi buat saya itu tinggal jempol kakinya mungkin masuk dalam tudung. Banyak orang merasa mereka masih survive. Tanpa mereka sadar mereka udah sangat ada di padang gurun. Ishak, Abraham, mereka juga ke padang gurun. Tapi ada tudung Tuhan. Bangsa Israel, mereka masuk padang gurun. Tapi tetap ada tiang awan, tiang api. Mereka gak pernah jadi vagabond. Tapi ada Ismail yang menjadi vagabond. Mazmur 107 ayat yang keempat. Mazmur 107 ayat yang keempat. Saya cepat karena habis ini akan dilanjutkan oleh Bro Jill. Mazmur 107 ayat yang keempat. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara. Mereka gak bertuan, mereka kalau bahasa kerennya itu restless wanderer. Jadi mereka restless di dalam. Restless, gak bisa diam, pokoknya gak suka tinggal tudung orang tuh gak suka.
Mereka lebih suka keluar, kalau nggak nyaman keluar, kalau takut keluar, disuruh sepakat keluar, disuruh ke bangsa-bangsa takut, disuruh ke provinsi takut, disuruh kasih makan takut, suruh nyemprot takut, keluar. Setiap kali mereka nggak nyaman, mereka keluar. Mereka akan punya ayat pembela untuk mereka, enggak, gue nggak keluar kok, tapi trembled. Mereka mengembara di padang belantara, jalan ke kota kediaman orang tidak mereka temukan. Mereka coba cari dan mereka nggak akan pernah menemukan. Mereka lapar, mereka haus, jiwa mereka lemah lesu di dalam mereka. Mereka berseru-seru kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Caranya gimana supaya engkau survive? Ayat yang ke-7, dibawanya mereka menempuh jalan yang lurus sehingga mereka sampai ke tempat kediaman orang. Tuhan akan tetap membawa engkau. Kalau engkau mau keluar dari jalan pengembaraanmu, jalan di jalan Tuhan sampai kamu masuk ke tempat tinggal orang lain. Saudara, buat saya gini, di Mahanaim ini terlalu banyak Lot. Di Mahanaim ini terlalu banyak orang yang merasa dia ada dalam tudung, tetapi sebenarnya dia Lot. Lot itu masuk dalam tudung Abraham enggak? Masuk. Bahkan selama dia tinggal bersama Abraham, dia bukan pemegang perjanjian, tapi dia masuk dalam tudung Abraham. Dan dia menjadi sangat kaya, sampai Abraham bilang tempat ini terlalu sempit buat kita. Jadi saudara bisa bayangkan Lot itu sangat diberkati Tuhan. Dan dengan kejeniusan dari Lot, dia memutuskan untuk memilih yang menurut dia baik. Masuklah dia kemana? Sodom dan secara singkat, tanpa tudung, dia masuk ke dalam jalan pengembaraan. Jiwanya lemah, jiwanya lesu. Bahkan dia mempersembahkan anaknya perempuan. Terserah kamu kota, satu kota mau ngapain 2 anak perempuan, cuma 2 anaknya. Terserah mau lo apain, saking hancurnya jiwa di dalam. Tapi saya berdoa buat engkau yang tahu selama ini engkau adalah pengembara-pengembara. Engkau yang selama ini trembled, engkau yang selama ini jalan di bukan jalan yang engkau sepakat dalam pemimpinmu masing-masing. Pemimpinmu siapa hari ini? Bu Puji kah? Ibu Iin, Pak Luki. Siapa lagi pemimpinmu? Saya mungkin. Bu Nita. Belajar tundukkan hidupmu. Masuklah ke jalan yang lurus. Tinggallah di kota yang didiami orang, saudara. Dan saya berdoa biar engkau keluar dari pengembaraanmu. Tidak ada jalan lain untuk engkau keluar dari vagabond spirit atau roh penyesat. Dari 4 kuda, yang pertama kali dilepas adalah vagabond spirit. Supaya apa? Engkau terpisah dari yang lain. Engkau keluar dari tudung. Baru yang 3 kuda ini bisa kenain kau. Sama engkau dalam tudung. Apakah kuda kematian, kuda sakit penyakit, kuda kelaparan kena dalam hidupmu? Sangat tidak. Waktu engkau gak bisa dipisahkan sama vagabond spirit. 3 kuda yang lain gak akan bisa nyerang kau, saudara. Kuda merah, kuda hijau pelangi itu, hijau belang-belang. Sama kuda hitam, merah, ini gak akan bisa nyerang kau. Kenapa? Karena kau gak bisa dipisahin sama dia. Makanya kenapa yang pertama kali dilepas adalah vagabond spirit. Azazel. Tapi ada beda. Yang pertama kali dilepas vagabond spirit supaya orang Kristen itu keluar. Alasannya banyak lah. Orang Kristen itu akan ketemu ayat lah mereka. Termasuk tadi orang bijak akan bersembunyi. Akan menemukan kok. Carilah maka engkau akan menemukan. Intinya takut, intinya mereka trembled, intinya mereka vagabond aja udah. Udah gak usah banyak alasan lah. Kan Daud tidak sepakat juga pada saat Saul memberikan jubah. Enggak, intinya lu takut, end of the story. Dan dia menjadi trembled. Dan waktu engkau trembled, engkau gak bisa tahan kakimu. Maksudnya tahan kaki itu gemeter ya, saudara nangkep ya? Vagabond itu orang yang gak bisa tahan gini loh, gemeter dan kau gak bisa buat kakimu diem. Dan ketakutan membuat engkau keluar, baru 3 kuda ini akan nyerang. Hari ini saya berdoa buat engkau. Berdoalah, masukilah jalan lurus. Dan masuklah di kota yang didiami orang. Siapapun yang menjadi tudungmu, tinggallah di situ. Biarlah Tuhan yang memberkati engkau. Tutup matamu sama-sama.
Pak Stefanus.